Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati bulan Ramadan, Ustaz, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan sahabat Sehat Nabawi mengenai puasa, Ustaz. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi puasa Ramadan ini, Ustaz? Ya, bismillah. Ketika kita bicara Ramadan setan dibelenggu. Nah, arti bahasa setan ini sebenarnya banyak. Makna dari kata dibelenggu itu juga banyak. Nah, tidak hanya fisiknya atau jasadnya saja yang dibelenggu, tapi kalau bicara tentang Ramadan, konteks dari Ramadan dan konteks dari puasa, itu penyakit juga akan terbelenggu. Nah, makanya kalau kita bicara tentang Ramadan, maka kita bicara tentang puasa, kita bicara suatu amalan yang sangat mulia yang dianjurkan. Ini insya Allah kita akan mendapatkan beberapa pahala. Jadi jangan khawatir ketika kita sakit, ya, insya Allah melakukan puasa, karena puasa dikatakan adalah sebagai obat. Dan jadi tidak ada orang yang niat puasa dengan benar dan melakukan puasa menjadi masalah. Ya, asalkan tadi niatnya benar, ya, udah gitu juga melakukannya waktunya tepat, ya, dan insya Allah ini akan menjadi obat. Jadi jangan khawatir. Nah, memang banyak muncul kekhawatiran itu di kalangan saudara-saudara kita adalah untuk yang punya masalah asam lambung dan mah, Ustaz. Sampai-sampai ada yang curhat ke kami juga, katanya sampai khawatir untuk melakukan puasa karena ketika perutnya terasa lapar itu langsung muncul was-was, langsung muncul perih, begitu, Ustaz. Iya. Nah, di sini perlu kita pahami jamaah Sehat Nabawi ketika kita bicara tentang puasa ini, ya, makanya kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk niat di malam hari. Nah, ketika kita bicara tentang niat di malam hari, maka pada saat kita niat di malam hari, maka enzim di dalam pencernaan kita itu akan dikeluarkan, sehingga seluruh organ di dalam tubuh kita dan enzim yang ada di dalam tubuh kita ini bekerja. Sudah ada persiapan untuk menghadapi puasa. Nah, maka di sini sahabat Sehat Nabawi, kalau kita lihat, ya, ada di antara kita mungkin yang niatnya itu baru pagi. Ya, orang yang sakit asam lambung kalau niat di pagi, maka jam 9-nya itu pasti akan sakit perutnya. Nah, tapi ketika niatnya di malam hari, dia mau tidur, dia niat, nah maka semua persiapan dari organ tubuh kita sudah melakukan persiapan yang sangat luar biasa. Nah, sehingga nanti puasanya itu aman. Dan insya Allah akan terhindar dari perasaan was-was, ya, asam lambung kita naik, karena dengan niat di malam hari dan tepat waktu sahurnya. Artinya, sahur diakhirkan, ini juga sebagai modal, nah, untuk menjaga pencernaan kita baik insya Allah. Apakah ada menu-menu khusus untuk sahur, Ustaz? Ya, kalau bicara menu khusus untuk sahur, sebenarnya sih yang penting lengkap dari sisi nutrisi. Jadi tidak ada menu-menu khusus. Tapi yang perlu dijaga adalah memang satu, ya, jangan terlalu banyak makan pedas. Kalau ada orang yang masalah asam lambungnya, ya, menu di malam, di waktu sahur, karena ini berefeknya cepat. Nah, yang kedua juga jangan terlalu banyak makan yang minum yang asam, ya, di waktu sahur. Ya, jadi kalau di waktu buka sih silakan saja, tapi kalau di waktu sahur tidak. Jadi bikin aja yang aman. Nah, makanya di waktu sahur itu kalau bisa minum madu dulu bangun dari tidur. Nah, udah itu makan beratnya silahkan. Ya, kalau bisa makan buah dulu baru makan. Nah, ini insya Allah sangat efektif. Artinya ada jeda. Ya, ada jeda untuk langsung makan berat. Ya, jadi ada persiapan. Tubuh ada persiapan. Insya Allah asam lambung kita akan sehat insya Allah. Masya Allah. Untuk berbuka sendiri, Ustaz, apakah ada aturan-aturan khusus yang bisa menjadi lebih aman bagi teman-teman kita yang menderita masalah asam lambung, Ustaz? Nah, bicara tentang buka ini memang menjadikan catatan. Rasulullah SAW memberikan catatan yang penting bagi kita dalam bab tentang buka puasa. Nah, bab tentang buka puasa itu yang pertama, kenapa dikatakan itu buka itu dengan kurma? Ya kan? Kita berdoa lalu buka dengan kurma. Nah, di sini kita perlu menyadari bahwa buka dengan kurma itu sebenarnya adalah menjaga satu, ya, untuk kadar gula di dalam tubuh kita, ya, untuk nutrisi biar cepat dicerna dalam tubuh kita, menghasilkan energi yang cepat di dalam tubuh kita, serat yang dibutuhkan, vitamin-vitamin yang paling mudah diserap. Nah, sehingga bisa menstabilkan. Maka adabnya itu kenapa makan kurma dulu, ya, kita berdoa lalu kita minum, ya, kita minum. Nah, minum dulu. Nah, setelah itu baru makan, silahkan yang mau makan berat. Tapi punya catatan, untuk penderita asam lambung ini juga jangan setelah berbuka, ya, dalam waktu menjelang maghrib atau pada saat waktu maghrib, ya, langsung makan berat. Nah, ini juga berbahaya karena ketidaksiapan pencernaan kita untuk mencerna makanan dengan cepat. Nah, sehingga ini akan menghasilkan gas yang tinggi nanti di waktu di tarawih. Nah, makanya kalau bisa nanti makan beratnya itu tadi setelah ba'da isya, ya, atau setelah taraweh. Dan juga insya Allah dengan menu yang tidak terlalu banyak, yang tidak terlalu full makanan itu kita sudah cukup, karena nanti ada waktu sahur lagi.
Ya, jadi yang penting dijaga. Kalau bisa malam itu ya labu tetap dijaga. Ya, selain tadi makan ada penutupnya nanti dengan labu atau gandum sebagai penutupnya di malam hari. Nah, itu insya Allah sangat efektif. Ya, jadi jangan lupa juga ya, jangan makan berlebihan ketika berbuka puasa. Karena memang ketika berbuka puasa setan itu bekerja lagi. Jadi pintu gerbangnya dibuka. Jadi yang tadinya sudah mengecil, pada saat dia berbuka puasa maka dia akan membesar lagi, maka semuanya seperti kita pengen makan. Nah, jangan, hati-hati. Jadi biarkan dia tetap terbelenggu, maka jaga waktu buka puasa kita, insya Allah kita akan berkah. Untuk kita yang terbiasa mengkonsumsi cuka dan zaitun di waktu asar, Ustaz, saat berpuasa kapan kita harus konsumsi? Nah, kalau untuk waktu berpuasa sebenarnya kalau kita bicara tentang cuka, nah cuka ini sebenarnya sudah kita bisa tinggalkan, tidak ada masalah, tapi zaitun kita bisa lakukan misalnya menjelang tidur. Nah, menjelang tidur kita bisa lakukan zaitun ya untuk membakar makanan-makanan kita sehingga pada saat tidur, nah pencernaan kita bekerja juga lebih ringan, tubuh kita juga lebih segar karena oksigennya akan bekerja sebagai mana kita ketika mengkonsumsi di waktu asar. Nah, kenapa kita bisa tinggalkan? Karena ada banyak waktu kosong di mana lambung ini diistirahatkan sehingga metabolisme juga berjalan secara sempurna. Jadi kita tidak perlu lagi misalnya memasukkan cuka nanti di waktu pada saat buka atau pada saat sahur. Jadi insya Allah aman, tapi tetap mengkonsumsi zaitun ketika mau tidur itu sangat efektif insya Allah. Masya Allah. Untuk yang terbiasa konsumsi habatus sauda, Ustaz, untuk menjaga imunitas, ada waktu-waktu tertentu, Ustaz? Ya, habatus sauda ini sebagai penutup sahur. Ya, kalau kita tadi pada saat pembuka sahur itu adalah dengan minum madu, maka habatus sauda itu adalah sebagai penutup sahur. Ya, jadi kalau untuk orang dewasa dengan habatus sauda yang berkualitas tinggi itu cukup 2 kapsul. Ya, jadi insya Allah ini menjadikan energi. Ya, jadi kita bisa bertahan untuk sampai sore. Jadi insya Allah sangat manfaat. Jadi 2 kapsul aja. Untuk anak-anak kasih 1 kapsul aja cukup insya Allah. Tapi cari habatus sauda yang berkualitas insya Allah. Masya Allah. Apakah ada amalan-amalan lain yang harus kita perbanyak di bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya, amalan yang perlu diperbanyak karena memang Ramadan ini adalah ladang di mana kita harus menghasilkan panen yang besar. Ya, makanya salah satunya adalah tilawah. Ya, membaca Al-Quran, ya perbanyak membaca Al-Quran, qiyamul lail, ya itu harus tetap dijaga. Udah itu bersedekah. Nah, ini juga bisa melepaskan ikatan-ikatan syaitan dalam diri kita. Nah, sehingga Allah akan memberikan kesembuhan-kesembuhan bagi kita yang sakit. Jadi lakukanlah amal-amalan rutin yang biasa kita lakukan, tapi di bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi. Sayang, jangan sia-siakan Ramadan berlalu insya Allah. Masya Allah. Berhubungan dengan amalan selama Ramadan, Ustaz. Nah, tidur siang apakah ada manfaatnya, Ustaz? Ya, kalau kita bicara tidur siang, ya jangankan tidur siang ya, kita berbicara hal yang baik saja di bulan Ramadan menjadikan amalan yang luar biasa. Nah, tidur siang tapi jangan tidur terus yang pasti. Ya, kita mengistirahatkan tubuh ya dengan niat kita beribadah kepada Allah untuk mengistirahatkan tubuh. Ini adalah menjadi ladang amal kita untuk menghasilkan pahala yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang sia-sia di waktu Ramadan. Nah, yang penting kita tidak bermaksiat kepada Allah, itu menjadi catatan amal ibadah kita di hadapan Allah insya Allah. Waktu terbaik dan durasi yang optimal untuk tidur siang itu seperti apa, Ustaz? Ya, kalau tidur siang sebenarnya adalah 20 menit atau 30 menit sebelum menjelang zuhur. Ya, sebelum zuhur itu adalah waktu yang tepat untuk kita mengistirahatkan tubuh. Ya, cuman kadang kalau kita terbalik, kita biasa pada zuhur atau anak-anak kita. Nah, ini beda konteksnya anak-anak dengan orang dewasa. Kalau anak-anak itu dia silakan dosisnya tidak begitu masalah karena dia dalam masa pertumbuhan, masa perkembangan. Tapi kalau untuk orang dewasa memang lebih baik itu adalah setengah jam sebelum zuhur, itu adalah waktu istirahat yang tepat insya Allah. Masya Allah, banyak sekali informasi yang kita dapatkan hari ini dari Ustadz. Terima kasih banyak atas tips-tipsnya, Ustadz. Semoga bermanfaat bagi saudara kita. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sehat Nabawi, ayo klik dulu tombol subscribe dan icon lonceng di pojok kanan atas untuk mendapatkan notifikasi video baru di channel Sehat Nabawi.